Apabila dia sakit maka jenguklah dia. Tentu di sini yang paling pantas adalah orang yang dikenal. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh muslim menjenguk orang muslim yang lain walaupun dia tidak mengenalnya. Sebagian ulama di Saudi pernah saya ceritakan itu, mereka seringkali mengadakan kunjungan ke rumah sakit. Walaupun tidak dikenal, pamit sama kepala rumah sakitnya, dia ingin menjenguk saudara-saudara muslim di situ, lalu mulai ada masuk kamar demi kamar, walaupun cuma berapa kamar dulu, didoakan, disabarkan, sampaikan hadis Nabi, ada pertanyaan agama enggak, ditanyain. Misalnya mau tanya cara sholat orang yang sakit dan seterusnya, pindah kamar sebelah. Berapa orang yang dia bisa dia lakukan, lalu kemudian dia pergi lagi. Itu juga termasuk yang bisa dilakukan. Tetapi orang yang punya hubungan sama kita lebih pantas untuk kita jenguk. Banyak keutamaan menjenguk orang sakit. Di antaranya hadis Nabi SAW ini mulia sekali. Siapapun menjenguk saudaranya muslim di pagi hari, walaupun cuma sesaat, datang sebentar jenguk lalu pergi. Maka Allah mengutus 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai malam hari. Dan siapa yang datang pada malam hari menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, walaupun cuma sejenak, maka Allah akan utus 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya dari malam sampai pagi. Jadi kalau kita sehari 2 kali jenguk, pagi sekali, misalnya 15 menit, setengah jam, kemudian malam kita jenguk lagi, berarti kita menggabungkan 140.000 malaikat yang mendoakan kita. Hanya datang sebentar ke rumah sakit. Dan kalau kita masuk ke rumah sakit, menziarahi orang yang sakit, dianjurkan untuk menanamkan kegembiraan dan menyampaikan janji-janji Allah. Ya, seperti sunnah Nabi SAW ucapkan, syafakallah laki-laki, semoga Allah sembuhkan anda. Atau syafakillah kalau perempuan. Kemudian la ba's tahur insyaAllah. Semoga ini tidak masalah buat anda dan juga menjadi pembersihan dosa-dosa anda. Kemudian kita coba sabarkan. Ya, sebutkan hadis misalnya, Nabi SAW bersabda ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni atau tidak cukup dengan istighfar, maka Allah sempurnakan dengan diujikan penyakit. Ya. Maka itu semuanya ada juga derajat di surga yang Allah mau naikkan, tapi kita amalnya kurang. Harus 100 tahun sholat malam, 100 tahun zakat, 100 tahun segala macam. Oh, kita cuma 60, Allah mau sampaikan kita di sana, maka Allah berikan kita cobaan penyakit 10 tahun misalnya. Maka itu semua akan bisa kebaikan atau jadi kebaikan buat kita. Menjenguk orang sakit ini kita tidak boleh menakut-nakuti dia, tidak boleh malah menunjukkan kesedihan. Ya, dokter saja itu punya etika. Kalau dia sudah tahu pasiennya bahkan ya, sakit parah, dia tanya bagaimana, masih bisa sembuh, diberikan motivasi. Gitu kan. Diberikan motivasi, dengan harapan tentunya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.